everyone, welcome back to our YouTube channel Bahasaku Inggris, special channel for study English. So guys, today we're gonna talk about tenses number 12, future perfect continuous. Future perfect continuous. So it's gonna be longer, ini bakal lebih panjang lagi dari yang kemarin, future perfect. Tapi walaupun lebih panjang contohnya, ini tuh simple banget ya. Jadi jangan cepet pusing atau gampang kekecoh karena melihat contoh yang panjang. Padahal ini tuh simple banget and I believe in that you can do it. So, yep. As usual, before discussing, don't forget to click like, comment, and subscribe and the notification below because we will give you more videos. So, yep guys, happy starting and let's enjoy the video. Alright, tenses 12 future perfect continuous. Nah, seperti yang kalian tahu, yang teman-teman tahu, kemarin kita udah bahas tenses nomor 11 yaitu future perfect, dimana perbedaannya yang kemarin gak ada continuousnya, yang sekarang ada continuousnya. Apa yang membedakan? Tentu aja time signalnya itu berbeda. Kalau future perfect dia itu nggak spesifik, tapi kalau future perfect continuous dia itu time signalnya lebih spesifik. Dan ingat teman-teman ya, kalau nggak ada continuous berarti waktunya kurang spesifik. Tapi kalau udah ada ketambahan continuous di namanya, di judulnya, nah dia itu waktunya bakal lebih spesifik gitu aja ya. So now we will enter to the formula. Di sini ada positive, negative, and also interrogative. Kalimat positif rumusnya, she will have been finishing plus object plus adverb. Nah, di sini ada will, ada have, ada been, miss banyak banget. Ini auxiliary utamanya yang mana nih? Auxiliary utama untuk future perfect continuous itu tetap di will ya teman-teman. Untuk have been, dia hanya menandakan perfect continuousnya saja. Tapi tema kita kan di sini sekarang future. Nah, berarti future itu dia auxiliary-nya itu will ya. Kalau nanti pas future yang akan kita bahas itu dia would, bentuk kedua dari will. Jadi kalian tidak usah terkecoh dengan have been atau dengan have-nya. Gimana ketika nanti subjeknya she, he, it, miss? Apa have-nya harus kita ganti jadi has? Tentu tidak. Kalian hanya fokus dengan will saja, karena will itu adalah auxiliary utamanya. Nah, kalau will kan tidak harus ketambahkan s. Mau subjeknya I, you, they, we, mau subjeknya she, he, it, dia tetap menggunakan will. Tidak ketambahan s ataupun berkurang menjadi l-nya satu, tidak. Tetap will. So, ya itu teman-teman. Semoga bisa ngejawab rasa penasaran teman-teman. Kenapa kok di sini banyak banget nih auxiliary-nya, miss? Ada will, ada have, ada been segala. Jadi kita harus fokus ke yang mana gitu kan? Ya, next yang kedua yaitu kalimat negatif. Ada subject plus will not ya. Will not bisa kalian singkat menjadi would ya. Seperti yang dicontoh nanti. Subject plus will not plus have plus been plus verb ing plus object plus adverb. Dan juga teman-teman, kenapa kemarin hanya ada have, sedangkan sekarang di tenses nomor 12 ada been-nya. Nah, been ini menunjukkan continuous, dimana dia yang nanti akan merubah kata kerjanya, verb-nya menjadi verb ing. Jadi been dan verb ing ini saling berdampingan, menguntungkan. Tanpa adanya been tidak akan adanya verb ing. Kalau di sini verb ing tapi nggak ada been, so it is impossible. Ya, kalimat interrogatif
Nah, will plus subject plus have plus been plus verb if plus object plus adverb, and don't forget tanda tanya. Jadi teman-teman, yang harus kalian ubah, yang harus kalian balik auxiliary-nya itu hanya will-nya saja, bukan have been-nya. Jadi will-nya saja. Will, misalkan subjeknya I. Will I have been waiting dan bla 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 bla. Jadi bukan will have been I, tapi will I have been. Ya. Yang diubah, yang ditukar posisinya itu hanya auxiliary utamanya saja, yaitu will. Have dan been dia nggak usah dibawa-bawa, ya. Dia tetap ngikut ke belakang setelah subjek nanti. So, ya, ini formulanya. Sekarang kita bakal masuk ke time signalnya. Time signalnya di sini Miss punya dua, ada A dan B. Yang A di sini ada for titik-titik, by titik-titik, next titik-titik. For itu menunjukkan kata selama, durasi waktu. Misalkan for 2 days, for 2 weeks, for 3 months. Jadi terserah kalian, kalian mau pakai yang mana enaknya. Nah, by ini bisa menunjukkan month, by July, by August, by June. So bebas juga kalian mau pakai bulan yang mana. Next ini dia menunjukkan future-nya. Next year misalkan, next month, next week, dan lain-lainnya. Contohnya gimana? Contohnya ada for 2 days by July next month. Selama 2 hari, by July itu bisa kita artikan pada bulan Juli, next month, bulan depan. Jadi selama 2 hari pada bulan Juli bulan depan. So next yang kedua, yang B ada for bla 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 next bla bla bla. For-nya itu kalian bisa isi dengan for 2 weeks next year, atau mungkin for 2 days next month. Bisa. Yep. So sekarang kita bakal masuk ke example. Di sini example-nya cukup panjang karena emang kita mengikuti time signal-nya ya. Tapi it's okay ya guys. Yang pertama, kalimat positifnya ada she will have been finishing her studying for 2 weeks by June next year. Dia perempuan akan sudah sedang, ini jika diartikan secara arti ya. Diartikan secara arti dan diartikan secara perkata. Dia perempuan sudah sedang menyelesaikan program belajar dia selama 2 minggu pada bulan Juni next year itu tahun depan. Nah, jadi gimana contoh yang simpelnya? Intinya kalian mempunyai planning. Nanti nih bulan Juli tahun depan atau bulan Juni tahun depan dia ini bakal ikut les program. Nah, les programnya itu akan diselesaikan selama 2 minggu pada bulan Juni tahun depan. Jadi planningnya ini sudah bisa ditargetkan pada sekarang. Jadi banyak kok yang emang ini sometimes digunakan ya teman-teman. Kadang kalian tuh nggak ngeh, padahal ini tuh sering kepake, tapi kalian kurang ngeh karena emang bahasa Indonesia kita tuh lebih singkat. Kita nggak butuh waktu spesifik untuk membedakan tenses, tapi ketika kita masuk ke dalam bahasa Inggris, kita harus menggunakan specific time untuk membedakan harus menggunakan tenses mana. Jadi gitu ya teman-teman. So next, kalimat negatifnya, she wouldn't have been finishing her studying for 2 weeks by June next year. Next, ke kalimat interrogatif dibalik. Ingat, yang dibalik itu cuma will-nya saja. Untuk have been dia tidak ikut, hanya will-nya saja. Will.
Will she have been finishing her study for 2 weeks by June next year? So don't forget to put tanda tanya di akhir. Yep, I think this is our lesson today. So I feel enough. That's it from me, Miss Jija. And don't forget guys, kalau teman-teman ada yang masih kebingungan, ada yang kurang paham, kalian bisa tanya di kolom komentar. Tag aja, nanti pasti bakal kita jelasin lagi. So of course, that's it from me, Miss Jija. And stay on Bahasaku Inggris. See you in the next occasion. Bye-bye.